Sebelum mewabahnya COVID-19, SEM Negeri 4 Kota Kupang telah menyelenggarakan pembelajaran online. Ada aplikasi yang boleh anak-anak pergunakan dari rumah dengan pengawasan orang tua. Teristimewa bagi anak-anak kelas 9, karena merupakan kelas persiapan ujian waktu itu, kata Johannes Suni, SPD MPD, kepada media ini di ruang kerjanya. Masih menurut Suni, pasca COVID-19, pihaknya kembali memperketat pembelajaran online. Tetapi kendala yang dihadapi adalah hampir sebagian siswa-siswi di SEM Negeri 4 tidak memiliki HP, karena profesi orang tua hanya sebagai petani atau pegawai swasta. Karena anak-anak tidak punya HP, maka saya wajibkan guru-guru untuk melakukan kunjungan ke rumah anak-anak. Namun, berkaitan dengan larangan pemerintah melakukan perkunjungan, maka cara ini pun dihentikan dan pembelajaran hanya dititipkan melalui anak-anak yang punya HP. Saya menghimbau agar para guru-guru, para wali kelas membuat grup WhatsApp bersama anak-anak. Jadi kalau ada tugas secara online dapat dikirim melalui WhatsApp, papar Suni. Mau mengetahui seperti apa penjelasan Kepala Sekolah SEM Negeri 4 Kota Kupang, Johannes Suni SPD MPD? Tonton video wawancara berikut hingga selesai. Sejak kehadiran saya di sini, sebelum COVID-19 ada, itu kami sudah ada pembelajaran online. Jadi kita ada aplikasi yang anak-anak boleh gunakan di rumah, dengan pengawasan orang tua, teristimewa bagi yang kelas 9. Kita persiapan ujian, kita kegiatannya online. Ditambah lagi dengan COVID-19 ini, akhirnya kita juga memperkuat pembelajaran online. Persoalan yang ada di SMP 4, anak-anak rata-rata petani, kalangan ke bawah, sehingga tidak semua anak bisa dibelajarkan secara online karena mereka tidak memiliki HP Android, sehingga tadinya kita menugaskan guru ke rumahnya siswa. Akhirnya karena harus dibatasi orang-orang saling berkunjung, maka itu pembelajaran offline juga akhirnya kita titipkan lewat anak-anak yang memiliki HP Android. Sini saya mewajibkan wali-wali kelas itu memiliki grup untuk para siswanya dan wali kelasnya. Jadi kalau ada tugas-tugas secara offline maupun online, dikirimkan guru mata pelajaran melalui wali kelas, karena wali kelas yang memiliki grup dengan anak-anak. Bentuk pembelajaran yang kami kemas selama ini terjadi di SMP 4 dalam kaitan dengan pembatasan karena diakibatkan oleh COVID-19. Adanya pembelajaran online ini kan tanpa disadari, Pak, dan ini tidak terduga sama sekali. Iya. Bapak rasa tidak ada pembebanan biaya terhadap siswa dan maupun guru, Pak, soal paket data. Bagaimana Bapak mensiasati ini bersama teman-teman guru di SMP Negeri 4 dan siswa sendiri? Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan pemberian pulsa data kepada guru, memang kita di sini belum melaksanakan karena perubahan juknis dana BOS itu belum terjadi. Itu hanya dikatakan oleh Menteri, tetapi belum diturunkan melalui juknis. Hingga di seluruh Kupang soal ini nanti akan terjadi di tahap 2 dana BOS turun. Itu baru bisa akan ada sinyal dari kementerian bahwa Permen tentang dana BOS itu sudah mengalami proses revisi dan segera akan diberikan kepada kita sekolah-sekolah untuk bisa dapat menerapkannya. Karena kita tidak bisa langsung tangkap saja pemberitaan di media kemudian langsung eksekusi, karena itu menyalahi aturan. Sehingga nanti kita masih tunggu perubahan juknis sehingga nanti kita tidak keluar dari Permen tentang penggunaan dana BOS. Ya, kalau pembelajaran online itu materi atau pembelajaran kepada anak-anak itu melalui internet, bisa saja melalui HP Android. Dari sini juga ada IndiHome. Guru-guru boleh datang ke sekolah karena dia pakai IndiHome yang ada di sekolah, tidak perlu pakai pulsa data. Tapi ada banyak guru yang mereka melakukannya secara online menggunakan pulsa data pribadi. Tetapi bersyukur karena pada saat terjadinya
pembatasan ini terjadi pada tanggal 20 Maret. KBM itu untuk kelas 9 sudah selesai. Yang ada itu hanya kelas 7-8. Sedangkan offline itu terus dilaksanakan untuk kelas 7-8 juga online. Tetapi itu tadi keterbatasan dari sarana yang dimiliki oleh siswa, maka tidak semua siswa dibelajarkan secara online. Ada lebih banyak malah menggunakan offline, bahkan ada yang tidak sama sekali dibelajarkan. Tapi memang ada upaya mereka melalui teman-temannya yang bertekad mereka bisa mengerjakan dan kirimkan ke grup wali kelas masing-masing untuk mengetahui bahwa pembelajaran itu berjalan atau tidak. Ini saya ada kumpulkan di sini hasil kerja guru dengan anak ada di sini. Ini banyak di sementara di print juga masih banyak. Apakah dari laporan teman-teman guru dengan apa yang tadi Bapak jelaskan bahwa ada beberapa siswa yang juga tidak memiliki HP, bahkan ada guru juga yang belum memiliki laptop. Jadi kalau untuk guru semua punya HP. Tapi kepada siswa nanti hari Selasa kami rapat kenaikan kelas, baru data itu diberikan kepada saya karena itu terkait dengan keberlanjutan tahun ajaran baru. Jadi kita harus tahu persis kita mensonasikan anak sesuai dengan keberadaan mereka. Jadi nanti orang tuanya tinggalnya harus tahu persis diketahui persis oleh wali kelas. Kemudian berapa jumlah anak yang memiliki HP Android, berapa yang tidak memiliki atau punya HP tetapi bukan HP Android. Itu kita sementara informasi saya sudah kasih kepada guru-guru. Nanti hari Selasa kami rapat, itu data baru kami peroleh. Sedangkan untuk hasil kerja guru semua sudah ada. Jadi banyak yang membelajarkan anak secara daring, juga secara luring. Jadi itu data kami sudah kumpulkan dan itu sebagai laporan kepala sekolah kepada dinas bahwa guru memang betul mereka juga membelajarkan anak secara online maupun. Ada tidak Pak pengaruh daripada metode pembelajaran online ini pada sumber daya anak? Ini sudah pasti ada. Kira-kira berapa persen itu Pak? Ya, kita tidak bisa pastikan persentasenya, tetapi bahwa karena persepsi anak terhadap pembelajaran sudah pasti bergeser. Yang tadinya itu dia tatap muka langsung, sekarang itu dengan penjelasan detailnya terakhir tidak bisa mendapatkan penjelasan secara detail dari guru, hanya melalui misalnya soalnya diberikan, kemudian diberikan dalam bentuk materi, kemudian anak-anak belajar tetapi tidak diterangkan langsung oleh guru. Itu akhirnya pasti mengubah persepsi siswa terhadap metode pembelajaran, juga persepsi guru terhadap metode yang diberikan kepada siswa, sehingga daya serap siswa tentunya tidak akan sama ketika pembelajaran langsung dengan pembelajaran tidak langsung. Yang terakhir Bapak Kapsek, ini kan PPDB ini kan sudah di mana-mana kan sudah diwacanakan mau diberlangsungkan. Kira-kira di SMP 4 kapan Pak? Ya, untuk PPDB Kota Kupang itu untuk SMP itu berlangsung pada tanggal 22 sampai 24. Makanya sekarang kami persiapkan sosialisasinya kepada masyarakat dengan sistemnya adalah zona murni, dengan ada beberapa kelurahan atau bahkan sampai pada RT yang akan masuk pada zona-zona tertentu yang pada sekolah tersebut. Misalnya kami di SMP 4 itu ada beberapa kelurahan, tapi tidak semua RT yang ada dalam kelurahan itu menjadi zona untuk SMP 4. Ada 2 kelurahan yang penuh, yaitu Air Nona dan Bakmase 1. Itu masing-masing mereka masuk zona SMP 4. Sedangkan untuk Nuleo sebagian, Kuanino sebagian, Bakmase 2 sebagian. Tidak semua kelurahan itu bisa dapat mendaftarkan di sini karena sistem zonasi ini lebih utamakan kepada radius tempat tinggal anak dengan sekolah, sehingga nantinya kalau tahun-tahun sebelumnya ada zona 1, zona 2, tahun ini tidak, hanya satu zona. Anak kalau misalnya dia radius lebih dekat dengan SMP 4, maka kalau dia mendaftar di sekolah lain pasti tidak
muncul dia punya datanya. Tapi kalau dengan zona ini maka dari radiusnya itu tiap hari sistem itu dia merankingnya dari sisi jarak sekolah dengan rumah anak ini berdasarkan alamat di RT-nya. Jadi RT mana yang paling dekat dengan sekolah mana, itu pasti anak itu di sana. Sampai jumlah pendaftaran sesuai dengan kuota yang diberikan. Kuota kita SMP 4 itu 352. Jadi dari beberapa lain itu 70%. Kemudian ada yang pindahan, terus ada yang berprestasi, siswa berprestasi, dan juga ada afirmasi. Afirmasi itu bagi orang-orang tua siswa yang benar-benar tidak memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Mereka cukup menunjukkan kartu PKH saja, itu mereka sudah bisa mendaftar. Sedangkan untuk pindah, siswa misalnya pindahan dari kelurahan dari luar kota Kupang, mereka harus bawa surat pindah dari rayon dinas, kemudian juga surat pindah orang tua atau wadi. Pak Kapsek, mungkin saya salah. Memang tahun-tahun sebelumnya kan persoalan kategori zona ini kan menjadi persoalan bagi publik Kota Kupang dalam mendaftar anak. Jauh sebelumnya, kira-kira untuk mengantisipasi itu SMP Negeri 4 dia pakai metode apa Pak menyelesaikan masalah itu? Karena dengan sekarang zona tidak ada kategori 1-2. Kira-kira teknisnya penerimaannya seperti apa nih Pak, pelayanannya? Baik, terima kasih. Untuk menentukan zona, kami langsung turun ke kelurahan. Di sana kelurahan memberikan datanya itu bahwa RT ini A, B, C dan seterusnya itu lebih dekat dengan sekolah mana. Itu mereka masuk di situ. Data ini kita kumpulkan, kemudian kita ke dinas, panitia PPDB di dinas, mereka menzonakan itu sesuai dengan data yang kita berikan. Sehingga nanti terhadap anak-anak yang nanti misalnya daya tampung sudah penuh, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan di sini, di dinas itu sudah siapkan satu metode untuk mereka didistribusi di mana. Kebijakan untuk menambah ruangan, karena dinas sudah memiliki seluruh siswa SD yang sudah tamat tahun ini. Jadi mereka sudah tahu memang, oh ini kalau begitu maka yang masuk di SMP 4 itu dari 5 kelurahan ini nanti anak bisa dapat tertampung seluruhnya atau tidak. Kami sudah punya data tentang itu, sehingga nanti mereka anak-anak yang kebetulan saja misalnya nanti mereka tidak tertampung pada sekolah tertentu, itu nanti tetap kita himpun, kemudian kita satukan datanya di dinas, lalu dia akan didistribusikan sesuai dengan radius sekolah dengan rumah tinggal siswa dan orang tuanya. Seperti itu di solusinya. Zona ini Pak, apakah Bapak pernah merasakan dengan teman-teman guru sini semacam ada penekanan dari lembaga lain atau personal orang yang mungkin tanya lebih besar? Jadi kalau tentang itu, dengan adanya di penerapan zona ini, itu sudah hampir tidak ada. Karena nanti ini bersama Komisi 4 mereka akan omong tentang PPDB ini, Sorong di Juknis mereka akan lihat. Kemudian kalau misalnya dulu offline itu terjadi, online ini tidak bisa. Jadi nanti kalau misalnya mereka ada seperti itu, ya tempatnya bukan di sini, tempatnya di dinas. Silahkan nanti komunikasikan di sana, dan tidak bisa dipaksakan karena sistemnya itu dengan sendirinya dia akan menolak. Jadi siapapun tidak bisa kita akan main-main. Kita hanya bisa dengan afirmasi, dengan pindahan. Tapi pindahan tidak bisa, kan di scan. Surat pindahnya harus di scan. Jadi kalau bukan asli sudah tidak bisa. Minimal dia 6 bulan. Misalnya dia domisili di Kota Kupang, dia minimal 6 bulan. Kalau di bawah itu pasti sistem tolak, langsung merah. Nah, itu kebiasaan kita tahun-tahun sebelumnya itu dia seperti itu. Jadi zonasi ini memang meminimalisir masalah, bahwa bukan artinya masalah tidak ada, masalah tetap ada. Contoh, orang tua yang tadinya mungkin karena kesibukan apa, dia tidak mendaftar secara online. Begitu pendaftaran online habis,
Pak, saya ini begini, jadi saya baru tahu kalau pendaftarannya online, padahal pengumumannya ditempel jauh sebelum terjadi PPDB macam hari ini. Besok kami sudah tempel di halaman sekolah ini, tetapi ada saja orang-orang yang mungkin karena ketiadaan HP atau memang sengaja, jadi itu ada saja Pak, tapi kita tetap layani mereka untuk bisa anak-anak. Tujuan sekolah ini kan harus membelajarkan anak. Karena sekolah ini dibentuk di mana masyarakat ada di situ, ya sekolah itu dibangun. Jadi kita harus mencari solusi.